Assalamualaikum Ustadz Hambali, Bu Ida, ibu-ibu pengurus, ibu-ibu Waalaikumsalam soleha, warahmatullah. jamaah Majelis Taklim Ummahat Asmaul Husna. Mari kita mulai kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Serda tidak lupa kita panjatkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala bariklah wa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sehingga kita bisa mendapat syafaat beliau. Terima kasih kita sampaikan kepada Masjid Asmaul Husna yang telah memfasilitasi kajian ini melalui Zoom, sehingga kajian ini bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Silakan kepada Ustadz Hambali untuk memulai kajian Riyadhis Sholihin pada Jumat ini. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Bunda sekalian pada pagi hari mubarak, pagi penuh keberkahan ini, dengan rasa kegembiraan kita dapat bermuajah kembali di dalam taklim via Zoom meeting. Mudah-mudahan semuanya yang telah berkenan hadir pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh kebahagiaan, dan Allah mencatat kehadiran kita menjadi ibadah dengan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan junjungan kita kekasih Allah, teladan dan rujukan bagi kita dalam segala aspek kehidupan, meniru, mencontoh, meneladani beliau. Hari ini sabda-sabdanya terus kita kaji, kita pahami. Ada satu harapan besar Bunda melalui taklim kajian hadis ini, semoga di dunia sebelum wafat Allah berikan kesempatan kepada kita bisa berziarah ke makamnya di Madinah. Allah luaskan rezeki kita, sehatkan badan kita. Allah beri kesempatan kepada kita sehingga bisa umroh kemudian berjumpa dengan Rasulullah. Jauhnya kita kelak di akhirat saat di padang mahsyar dihalau kemudian dikumpulkan oleh Allah, maka ketika itu diperjumpakan dengan Rasulullah dan kita diantaranya memperoleh syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ada kerinduan ya Bunda ketika kita mendengar nama Rasulullah, lalu kita sambut, kita respon dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda ada mahabbah, ada cinta kepada beliau, maka hadirlah di dalam hati kerinduan atas beliau. Cinta itu semoga mendapatkan balasan cinta dari Rasulullah kepada kita. Alhamdulillah, karena bab yang pada minggu lalu belum tuntas, kita lanjutkan Bunda ya di hadis yang kelima. Hadis yang kelima Bunda ya, kajian selanjutnya. Betul Ustadz, hadis kelima. Ini Bunda. Halaman berapa Bu Ida? Ini adalah lanjutin yang kemarin Mbak Titing. Memproteksi kita, menguatkan kembali
dari niat, kemudian pola pikir, motivasi, pentingnya kita ini membangun sebuah hubungan jalinan di antara kita, bisa dengan keluarga, dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman sejawat, dan seterusnya, di mana saja. Bahkan bila perlu kita punya data, siapa-siapa saja yang menjadi teman dekat kita, kita data mereka. Karena sesungguhnya dengan menguatkan hubungan jalinan yang didasari seperti yang dianjurkan dalam sabda baginda Nabi, beberapa hadis yang sudah kita akan kita lanjutkan, membawa manfaat yang sangat besar dunia akhirat ternyata Bunda. Jadi saya dekat dengan Bunda semua, dengan Ibu Ida, dengan Eyang, ya, dengan yang lain. Kemudian terselip di kedalaman hati nama kita, kemudian nama-nama Bunda di hati saya. Terus oleh Allah itu dikuatkan kedekatannya dengan dasar petunjuk, dengan dasar hidayah. Masya Allah. Maka akan hadir kekuatan, kebaikan, keberkahan, bahkan pahala di dalamnya itu. Jadi bukan kita saling menyapa, saling mendoakan, tetapi memang Allah memberikan jalan yang dibentangkan untuk kita agar kita memperoleh kebaikan dan pahala yang besar. Semakin banyak teman, sahabat yang terikat dalam hubungan karena Allah, semakin besar peluang kita ternyata Bunda ya. Maka melalui majelis ini sangat efektif. Kenapa? Karena di majelis ini melalui kepengurusan dikelola, dibina hubungannya berdasarkan berbagai ketentuan di dalam majelis, yang bukan hanya saja kegiatan pengajian, tetapi ada yang lain-lainnya begitu. Maka program yang digiatkan di dalam majelis, kemudian dinilai positif, dinilai baik, Bunda, disitulah sebagai metode ataupun strategi untuk menguatkan hubungan itu. Maka saya selalu menyampaikan ke Ibu Ida, ke Bu Dokter, begitu ya, sebuah apresiasi bahwa talim ini bukanlah semata-mata majelis yang ada di Asmaul Husna, akan tetapi ikatan yang meluas, yang kuat, yang terus berkesinambungan, sehingga yang lain pun juga mendapatkan manfaat. Masjid ya dalam pertemanan, kemudian syiar agama, banyak di sini ternyata Bunda, nilai-nilai yang positif yang akan kita peroleh. Maka bersyukur kita menjadi bagian di dalam majelis ini. Masya Allah, semoga oleh Allah dilanggengkan majelis ini sehingga kita semakin luas peluang untuk mendapatkan kebaikan. Mari Bunda masuk ke hadis. Kayaknya connecting Ustadz ini ya terputus-putus ya. Maaf Ustadz, sering-sering terputus-putus connectingnya Pak Ustadz ya. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang nyambung. Coba Bunda, Bu Dokter ya. Yes. Sekarang udah lancar lagi Ustadz. Kadang-kadang aja terputus. Udah lancar Bu Dokter ya. Udah. Ya, ya Bu Dokter. Coba ini saya gini ya. Ya. Nah, terputus lagi nih. Gimana Ibu? Baik. Ya lanjut Ustadz. Lanjut. Ya. Maaf. Baik Bu Dokter. Dalam hadis kelima, wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan jara'ahu fi qaryatin ukhra.
Ada seseorang dia berziarah itu mengunjungi temannya, saudaranya, sahabatnya, seperti misalkan di antara kita begitu Bunda ya, berkunjung. Kemudian niatnya silaturahim, kemudian semata-mata menyambung hubungan dekat karena Allah. Fa'arsadallahu lahu alla madrajatihi malakan. Kemudian sepanjang perjalanan yang dilaluinya, maka Allah mengutus malaikat. Malaikat untuk mendampingi dan menjaganya. Begitu istimewanya Bunda, ternyata saling mengunjungi. So, kita bayangkan begitu ya, bersilaturahim ke Eyang Bi, ke Pak Dokter misal begitu ya. Dan apa yang saya perbuat itu Bunda, semata-mata karena Allah. Jadi bukan karena sebab datang itu ada kepentingan-kepentingan duniawi atau materi atau apapun begitu ya. Tapi memang menjadi amalan. Menjadi amalan yang memang didasarkan kepada anjuran. Komunikasi baik, kemudian datang berkunjung bersilaturahmi. Maka ketika kita berjalan ya menuju ke tempat yang tujuannya kita menjumpai atau mengunjungi bersilaturahmi, maka Allah akan mengutus malaikat. Masya Allah. Untuk apa malaikat? Untuk menjaga, untuk melindungi, sekaligus mendoakan. Luar biasa ya saat ini. Diuji oleh Allah dengan pahala saling mengunjungi. Dan boleh jadi Bunda, ketika taklim yang kita gelar begitu ya di Masjid Asmaul Husna dengan niat dari rumah, saya niat silaturahim. Niat silaturahmi dengan jamaah-jamaah yang lain. Berjumpa di sana, maka setiap langkah kita menuju ke tempat itu disertai oleh malaikat yang diutus oleh Allah. Hari ini kita terputus Bunda ya, karena belum bisa taklim secara offline gitu ya, tapi mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan berjumpa di Masjid Asmaul Husna sebagai ladang amal bagi kita, sebagaimana dalam hadis ini, hadis kelima, bahwa ketika langkah kaki kita menuju ke satu tempat di sana dengan niat karena Allah ya, dekat, akrab, berjumpa, bersua ya, bermuajahah dengan teman-teman kita, dengan jemaah kita, maka disitulah keistimewaan dari Allah untuk kita. Diutusnya malaikat menjadi pendamping dalam perjalanan berangkat dan pulang kembali. Luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Dan kita merindukan suasana seperti itu ya. Semoga Bunda kita segera gitu ya, segera pulih kembali situasi ini, tidak ada yang dikhawatirkan, ada kebebasan untuk mengamalkan amaliyah, dan ini menjadi amaliyah sunnah yang sangat dianjurkan gitu Bunda, dan ada kebaikan di dalamnya, saling mengunjungi insya Allah. Hadis kelima, kemudian hadis keenam. Wa anil Bara ibnu Azibin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil ansori. Hadis selanjutnya, hadis ke-6 dari Al-Bara bin Azib meriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang sahabat Ansor. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhibbuhum illa mu'minun.
Siapa saja yang mencintai mereka, maka dia adalah orang yang beriman. Jadi kita mencintai sahabat, teman, saudara, ya, satu suku, beda bahasa, warna kulit, bahkan berbeda dari latar belakang kebangsaan, maka sesungguhnya mencintai mereka yang dasarnya karena Allah itu menandakan kita memiliki keimanan yang sempurna. Siapa saja, kenal ataupun tidak kenal, apalagi kenal, apalagi dalam satu tempat, begitu di satu wilayah. Sesungguhnya mencintai mereka menunjukkan ada tanda keimanan yang sempurna pada diri kita. Maka bina diri kita itu agar apa yang hadir di dalam hati kita, kebersihan hati, ya, ketulusan hati. Karena itu sebagai kuncinya. Bagaimana tidak kita akan mencintai orang lain kalau tidak punya ketulusan, tidak punya kebersihan hati. Maka hilangkan dalam diri kita itu sifat hasad, iri, dengki, itu dihilangkan, penyakit-penyakit itu. Ada penyakit dalam hati, penyakit hasad, penyakit iri, dengki, maka lemah jiwa kecintaan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena penyakit itulah yang menjadi penghalang. Karena hidayah dari Allah diantaranya berkaitan dengan iman, termasuk dengan tulus mencintai saudara kita, mencintai orang lain. Luar biasa, Bunda, ya. Jadi kata baginda Nabi, siapa saja yang mencintai suatu kaum, suatu kelompok, ya, mencintai banyak orang, menunjukkan bahwa dia memiliki keimanan yang baik, keimanan yang sempurna. Kemudian juga sebaliknya, wala yubghiduhum illa munafikun. Tidaklah dia membenci mereka, saudara mereka yang seiman, seakidah, ya, seagama, kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan dia jadi tidak suka, bahkan membenci begitu. Hakikatnya ada kemunafikan pada diri kita. Ada kemunafikan. Nauzubillah. Jadi sifat yang tercela pada diri ketika muncul kebencian, ketidaksukaan. Nah, boleh jadi itu sebabnya dari dengki tadi, dari iri dengki. Banyak begitu ya dalam kehidupan di masyarakat yang terjadi karena iri dengki, padahal sesama muslim, sama-sama beriman kepada Allah, tapi terjadi dalam hubungan sosial itu gesekan-gesekan, ya, ketidakharmonisan, kemudian perpecahan karena penyakit tadi, kedengkian, timbul kebencian, sifat iri, Masya Allah. Ya, kalau melihat Bunda fenomenanya yang dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dalam hidup ini secara dunia begitu, bisa karena sebab kedudukan, persaingan bisnis, itu ya. Kemudian soal apa ya, dalam kehidupan sosial ada orang yang tiba-tiba maju usahanya, ya, berlimpah rezekinya dan lain sebagainya. Banyak terjadi seperti itu. Ya, banyak terjadi seperti itu. Nah, kenapa bisa timbul ya kebencian kepada suatu kaum? Karena memang ada penyakit hati di dalam dirinya. Kalau tulus begitu ya, kemudian hati kita bersih, ya biasa saja melihat hal-hal yang berkaitan dengan
dunia, bahkan kita malah senang begitu. Kalau teman, sahabat, tetangga, saudara maju, usahanya, berlimpah rezekinya, malah kita senang. Aturannya begitu gitu ya. Tahu-tahu mobilnya baru begitu ya, tahu-tahu nambah. Tuh. Ya bersyukur kita, sangat bersyukur. Minimal tidak nyusahin kita begitu. Siapa tahu kalau baik begitu ya, manakala kita susah, dia ternyata menjadi orang yang pertama. Luar biasa Bunda. Sekiranya kita ini saling mencintai karena Allah dan bersih hati kita, maka hidup ini adalah yang ada kedamaian. Kedamaian, ketenangan. Bahkan bisa jadi kesejahteraan juga ada. Bayangin, kalau seseorang, misalkan kita bertetangga, berteman, bersahabat, dekat ataupun jauh, mereka kesulitan apa, dan kita mampu membantu, kemudian membantunya. Giliran kita dalam kesulitan, lalu mereka mencintai kita karena seperti mencintai dirinya sendiri, peduli kepada kita, kehidupan itu seperti itu. Dalam keterikatan, saling membutuhkan, saling menguatkan. Masya Allah. Dalam Bunda, isi yang masih, jadi filosofinya itu mengisi yang masih kosong, menambah yang masih kurang. Bayangkan, jadi saling menambah ilmu, itu ya, kemudian saling menguatkan. Kalau mengisi yang masih kosong, berarti penuh berikutnya, tidak ada kekurangan. Terus menambah yang masih kurang, sempurna. Itu Bunda. Dan memang kita ini identik dengan keterbatasan. Dengan adanya teman, sahabat yang diikat hubungannya karena Allah, sempurna kehidupan kita. Sempurna kehidupan kita. Maka itulah kata Nabi, yang membenci saudaranya ada penyakit kemunafikan pada dirinya. Disebabkan apa? Bisa jadi iri, dengki, ya. Di situ hasad bisa jadi. Luar biasa. Islam mengajarkan kepada kita lewat contoh-contoh yang disampaikan oleh baginda Nabi, betapa indahnya kehidupan ini, Bunda. Ya. Dan seyogianya di dalam pemahaman agama, Bunda, di dalam pemahaman agama itu mungkin bisa beda-beda begitu ya. Pahamnya, cara praktek ibadahnya bisa berbeda. Dalam keluarga juga bisa mungkin berbeda. Nah, seringkali terjadi perbedaan ini menjadi jarak, menjadi jurang pemisah. Tidak segolongan, tidak sepaham. Padahal satu akidah ketauhidan, akidah anajih, akidahnya Rasulullah. Cuman hanya dalam praktek ibadah aja yang berbeda. Ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Ada yang suka tahlil, ada yang tidak, begitu. Nah, perbedaan-perbedaan ini, dalam ikhtilaf ini tidak semestinya menjadi jarak, menjadi jurang. Karena yang dimaksudkan kedekatan cinta karena Allah itu adalah satu akidah. Dari sisi keimanan yang sama. Tidak menjadi sebab atau pengaruh dari perbedaan-perbedaan baik secara duniawi, status sosial, praktek ibadah. Itu bukan persoalan. Maka Buya Hamka memberikan pesan dengan sebuah semboyan yang sangat sederhana tapi bermakna. Kata beliau begini, bersatu dalam akidah, bersama dalam ibadah, toleransi dalam perbedaan. Bersatu dalam akidah, ini prinsip, Bunda. Tidak ada perbedaan akidah dari sejak zaman Nabi Adam sampai kepada Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para ulama, sampai sekarang. Berkaitan dengan akidah. Akidah ketuhanan disebut dengan akidah uluhiyah,
ada akidah kenabian, disebut akidah nabawiyah. Jadi tidak ada perbedaan persoalan ini, Bunda, akidah. Maka kata Buya Hamka, bersatu dalam akidah. Kemudian kata beliau, yang kedua, bersama dalam ibadah. Bersama dalam ibadah, coba. Begitu indah kalau bersama dalam ibadah, Bunda. Misal di Masjid Asmaul Husna, begitu ya. Ada imam, ada makmum. Dari makmum berbeda-beda paham. Ada yang kunut, ada yang tidak. Ada yang wirid, ada yang tidak, begitu ya. Wirid bersama ada yang sendiri-sendiri. Ada doa bersama, ada sendiri-sendiri. Dari paham-paham ini tidak mempengaruhi kebersamaan, tidak mempengaruhi hubungan ukhuwah. Masya Allah. Kenapa? Karena punya mindset bahwa dari setiap perbedaan yang ada bukan suatu masalah, diikat dengan akidah yang sama, kemudian ada irama yang indah, irama yang sama, saling mengisi yang masih kosong, menambah yang masih kurang tadi, bersama dalam ibadah. Luar biasa. Memang umat Islam diharapkan demikian. Demikian juga dalam kehidupan keseharian kita, Bunda. Itu ya, dalam keseharian kita seperti itu. Kemudian yang ketiga kata beliau, toleransi dalam perbedaan. Karena sunatullah perbedaan itu. Dari latar belakang, kemudian latar belakang pendidikan dan lain sebagainya ya, pengalaman, terus apa namanya, secara finansial dan sebagainya. Seperti di majelis kita berbeda-beda, tapi harus ada satu ikatan yang kokoh hubungan kita begitu ya. Adalah dasarnya karena Allah, maka di situ apa ya, tidak terlihat begitu. Tidak terlihat yang jadi embel-embel itu, tidak terlihat. Dikesampingkan, ya, ditunda dulu. Yang ada adalah kesamaan di dalamnya itu. Saling mencintai, saling menyayangi karena Allah. Bukan karena sebab ini kelompok saya, ini teman dekat saya, begitu ya, ini selevel dengan saya. Itu tidak ada. Kalau sudah begitu, Bunda, coba bersatu dalam akidah, bersama dalam ibadah, toleransi dalam perbedaan. Saya yakin harmonis dan dinamis kehidupan itu. Iya, harmonis. Tidak ada buruk sangka, begitu tidak ada. Ini harmonis hubungan ini. Kemudian dinamis. Dinamis itu sesuatu yang saling saling menyempurnakan, itu, saling menguatkan. Masya Allah, luar biasa, Bunda. Seandainya kehidupan ini dibangun dengan suatu hubungan dalam konsep kedekatan karena Allah, maka niscaya tidak ada satu persoalan, baik persoalan yang kecil, yang besar, di dalam apa? Karena ada kekuatan kebersamaan ukhuwah di sana. Sampai-sampai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan gambaran demikian. Sesungguhnya mereka yang mencintai suatu kaum adalah menandakan ada keimanan yang benar pada dirinya, iman yang sempurna, iman yang sesungguhnya. Tapi manakala mereka membenci suatu kaum karena sebab hal-hal tadi begitu, baik karena sebab dunia atau perbedaan paham, sesungguhnya ada penyakit kemunafikan pada dirinya. Lalu, Bunda, selanjutnya, man ahabbahum, barang siapa yang mencintai kaumnya atau golongannya, ahabbahullah, maka dia dicintai oleh Allah. Bayangkan, Bunda ya. Jadi untuk mendapatkan cinta Allah diantaranya mencintai saudara kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita, siapa saja yang ada di sekitar kita. Kemudian manakala bersih hati kita dan tumbuh rasa mahabbah, rasa cinta karena Allah kepada mereka, niscaya Allah akan mencintai kita. Jadi luar biasa ternyata dalam kehidupan sosial ini,
Kalau sudah ada ikatan batin yang kuat, kemudian komunikasi yang baik, tidak egois kita, selalu menghargai orang lain, maka niscaya di situ Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya dan Allah pasti mencintai kita. Jadi kesimpulannya, ciptakan kecintaan yang seluas-luasnya kepada siapapun dalam kehidupan kita, maka niscaya akan mendapatkan kecintaan Allah yang agung. Ya, ini sudah menjadi ladang bagi kita, ladang pahala kebaikan, lebih-lebih menjadi sebab cintanya Allah kepada kita. Baru di majelis ini, Bunda. Belum lagi di sana sininya begitu ya dalam kehidupan kita. Jadi betapa berharganya ternyata kehadiran orang lain dalam kehidupan kita. Siapapun mereka. Siapapun mereka. Maka kebiasaan-kebiasaan kita begitu ya di jalan, kadang di perempatan, ada yang markir apa, kemudian yang segala macam tuh di jalan itu, Bunda ya. Kalau saya memperhatikan mereka yang atur lalu lintas di jalan nyari Rp500, Rp1.000 begitu ya, di perlintasan itu, di perempatan pertigaan, di bawah terik matahari. Kalau saya melihat itu, subhanallah, istri, atau paling tidak untuk mempertahankan hidupnya dia sendiri di tengah-tengah kesulitan. Itu sepintas saja dari sisi kemanusiaannya. Kita kebayang begitu ya, mungkin minimal untuk makan ketika kita berkendaraan pas di perlintasan tadi begitu ya, di perempatan ataupun pertigaan di lampu merah, mengatur begitu ya, terus kita memberi kepada mereka niatnya karena Allah. Ternyata dari nilai Rp1.000 atau Rp500 itu bisa mempertahankan hidupnya. Dan niat kita karena Allah, maka Allah memandang kita dengan pandangan kecintaan kepada kita. Masya Allah. Luar biasa, Bunda ya. Kalau dengan apa kita melakukan itu? Dengan perasaan, dengan jiwa kita. Berarti sampai ke hati kita. Disitulah hidayah dari Allah. Apalagi yang direncanakan oleh kita begitu ya, yang terkonsep, kemudian terprogram saat melihat begitu ya dalam kehidupan ini. Itulah harmonis dan dinamis tadi dalam satu hubungan ukhuwah, ya, mencintai suatu kaum karena Allah, maka dicintai oleh Allah. Kemudian waman abgaduhum, barang siapa yang membenci suatu kaum, abgaduhullah, Allah akan membencinya. Nauzubillah ya. Artinya bahwa dalam kehidupan sosial sangat sangat mungkin, Bunda ya, jalinan hubungan itu tidak baik, kemudian ada jarak, ada perbedaan-perbedaan, sangatlah mungkin terjadi seperti itu. Maka syariat Islam membimbing, pesan-pesan Rasulullah itu bagian dari cara membina kehidupan manusia dalam berinteraksi, dalam berhubungan, bersosialisasi di mana saja, ya, di lingkungan, di tempat tinggal, di suatu perkumpulan, suatu kelompok, kemudian di jalan, di mana saja hubungan ini dibina sedemikian rupa berdasarkan konsep ajaran akhlak yang mulia. Maka dengan tuntunan itu seandainya diterapkan, ya, diaplikasikan dalam kehidupan sosial, saya yakin, Bunda, akan terselesaikan masalah-masalah sosial itu. Ya, akan terselesaikan karena menjadi bagian daripada amal kebaikan. Bayang begitu ya, orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan ilmu, dengan pengetahuan,
dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan materi, digunakan sebaik-baiknya untuk menciptakan suatu kehidupan yang harmonis dan dinamis dalam dasar dan prinsip karena Allah, maka tidak ada problem-problem itu. Sebenarnya tidak ada. Tidak ada yang kelaparan, tidak akan ada. Yang kesulitan, yang tidak bisa berobat ketika sakit. Kenapa? Karena dasarnya karena Allah. Tapi kalau sudah keluar daripada dasar itu, motivasinya kepada keuntungan dunia, ya itulah yang terjadi, Bunda ya. Ketidakseimbangan dalam hidup ini. Karena salah dalam motivasi. Dan itu wajar juga, memang seperti itulah kenyataannya. Kita insya Allah sebagai hamba yang benar-benar beriman kepada Allah, maka akan tercipta dalam kehidupan ini yang terpandu dengan wahyu, dengan pesan-pesan Rasulullah kepada kita. Karena di sanalah sebagai ladang amal yang dibentangkan oleh Allah untuk kita. Semoga amal kebajikan kita semua, Bunda ya, yang berkaitan dengan amalia sosial ya, untuk yatim, untuk fakir miskin, untuk siapa saja, Allah melimpahkan kecintaannya kepada kita. Insya Allah, amin. Kita lanjutkan, Bunda, ke hadis yang ketujuh. Wa an Mu'adz radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Qala Allah Ta'ala. Dari Mu'adz mendengar Rasulullah bersabda, kemudian Allah berfirman, Al-mutahabbuna bi jalali. Kata Allah, orang yang saling mencintai atas nama keagunganku. Ini Bunda ya. Orang yang saling mencintai atas nama keagunganku. Jadi kita memang tidak ada dasar, Bunda ya, kedekatan kita ini kecuali atas nama Allah. Ketulusannya itu murni, ya, murni, terpandu dengan kehendak Allah, bahwa ketika kita saling mencintai, kemudian dalam hubungan ini ya saling memberi, saling menerima, dasarnya adalah atas nama keagungan Allah. Ketika dasar saling dekat, saling mencintai, saling bantu, dasarnya itu adalah karena Allah. Lahum, bagi mereka, mudabiru min nurid. Bagi mereka kelak di hari kiamat dia akan mendapatkan mimbar yang terbuat dari cahaya. Jadi selain daripada Allah mencintainya, kelak Allah menyediakan tempat. Kalau sudah mimbar, Bunda, dari cahaya, pasti adanya di surga. Artinya bahwa orang yang saling mencintai dasarnya karena keagungan Allah, maka dia berpeluang mendapatkan surga. Luar biasa, Bunda. Kemudian di dalam surga itu Allah menyediakan tempat, yaitu mimbar atau tempat entah itu istirahat atau ya tempat berdiam diri yang terbuat dari cahaya. Begitu indahnya apa yang disiapkan oleh Allah bagi orang yang mencintai atas nama karenanya. Yakbituhumun nabiyuna wasyuhada. Dan mimbar itu sangat diinginkan oleh para nabi dan para syuhada. Berarti tempat itu, Bunda, sangat indah, sangat nyaman, dan sangat-sangat istimewa. Diinginkan oleh para nabi dan para syuhada. Intinya surga. Ya, intinya surga. Kita ingin, Bunda, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan ya kecintaannya kepada kita, wasilah saling mencintai, ya saling menerima, saling memberi,
ya saling mendoakan, menjaga hubungan di antara kita, kemudian kelak saat di hadapan Allah di hari kiamat ada tempat surga namanya, dan di surga itu ada tempat yang diistimewakan yang terbuat dari cahaya, dan tempat itu sangat diinginkan oleh para nabi, para syuhada, maka mereka para syuhada tidak takut gugur ketika membela agama Allah. Para nabi menghadapi ujian yang sangat berat, ujian mengancam kehidupan bahkan. Seperti bagaimana ketika baginda Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, kemudian seterusnya para nabi, terlebih Rasulullah SAW yang mengancam jiwa. Masya Allah. Pahit ketir, penderitaan dilalui oleh para nabi. Kenapa? Karena para nabi yakin dilanjutkan lewat perjuangan para sahabat, ya, para tabi'in, mereka para syuhada. Berat menghadapi ujian itu, tapi mereka menghadapinya dengan senang hati karena yakin ada janji Allah, ada pahala yang sangat besar. Ini ternyata oleh Allah bukan hanya saja untuk meraih tempat itu karena sebab apa? Karena sebab jihad tadi, menghadapi musuh, ternyata tidak. Saling mencintai pun yang dasarnya atas keagungan Allah, Allah menjanjikan tempat itu. Luar biasa Bunda ya. Maka sangat beruntung kita setelah memahami sabda-sabda beliau dengan adanya kita lewat kajian kitab Riyadhus Shalihin ini, semakin paham kita ternyata bukan hanya karena teman, kemudian tetangga, ya, ada keakraban yang sudah lama, bukan semata-mata itu, tetapi kita memiliki dasar, yang dasarnya itu adalah tuntunan dan ajaran Rasulullah yang menjadi pesan beliau, dan kita telah mewujudkan yang dipesankan itu. Kita saling mencintai, saling menyayangi, semata-mata adalah karena keagungan Allah. Insyaallah. Itu hadis ke-7 Bunda ya. Kemudian hadis ke-8. Hadis ini hadis yang ke-8 ini panjang Bunda ya. Ada suatu kisah ini Bunda, kisah sahabat, seorang sahabat namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini di Damaskus, beliau termasuk sahabat Rasulullah SAW. Orang yang sangat disegani, kemudian didengar beliau ini, Mu'ad bin Jabal, kehidupannya selalu aktif ya dalam ibadah kepada Allah di suatu masjid. Dalam hadis ini Abu Idris Al-Khawlani radhiyallahu an, beliau berkata, cerita beliau berkunjung kemudian masuk ke masjid di Damaskus. Nah, di sana beliau melihat seseorang yang giginya itu mengkilap putih, bersih, dikerumuni, dan apa saja yang dikatakan oleh beliau selalu diperhatikan dan didengar. Berarti ini bukan orang biasa Bunda. Jadi beliau bisa jadi sebagai ulama, sebagai pemimpin ya di kelompok itu, maka ketika beliau berbicara didengar dan diingat oleh mereka di sana. Ternyata
beliau ini adalah Mu'ad bin Jabal. Padahal sosok beliau adalah masih seorang pemuda, ya. Jadi masih sangat muda, tetapi punya pengaruh yang sangat besar. Mu'ad bin Jabal. Kemudian Abu Idris ingin berjumpa dengan beliau. Suatu pagi beliau ke masjid, ternyata mendapati Mu'ad bin Jabal lebih dulu berada di masjid, kemudian sedang sholat dan menunggunya. Menunggu beliau, kemudian setelah selesai sholat, maka dijumpainya dari depan. Ini kisahnya seperti itu. Summa ji'tuhu min qibali wajhihi. Jadi datang dari depan, fasalamtu alaih. Kemudian menyalami beliau, misalkan seseorang begitu ya, menjumpai ibu, assalamualaikum, nah begitu. Itu dari depan. Summa qultu, wallahi, demi Allah, saya mencintaimu karena Allah. La uhibbuka lillah. Faqala, maka berkata, Allahi. Faqultu Allahi. Jadi ada sebuah dialog, Bunda. Ada sebuah dialog antara Abu Idris dengan Mu'ad bin Jabal. Begitu dijumpainya, dengan mengucapkan salam, kemudian mengatakan, saya mencintaimu karena Allah. Kemudian Mu'ad bin Jabal berkata, coba katakan lagi, aku mencintai karena Allah. Coba katakan lagi, aku mencintai karena Allah. Isyarat ini, Bunda, isyarat hadis ini, kata-kata itu sunnah diucapkan. Kata-kata karena Allah itu sunnah diucapkan. Itu ya, misal begini, saya begitu ya, dalam obrolan yang hangat gitu. Alhamdulillah saya dekat, misal ke Ibu Ida, ke Eyang begitu ya. Eyang alhamdulillah selama ini kenal dekat sama Eyang, saya bahagia, sangat senang. Alhamdulillah. Ini kedekatan ini Eyang saya karena Allah. Cinta saya karena Allah. Nah itu sunnah, Bunda, mengungkapkan itu. Jadi mengungkapkan itu sunnah. Bahkan bila perlu diulang. Bila perlu diulang. Sebagai penguatan kepada hakikat di dalam batin kita. Ya, di dalam batin kita. Ternyata secara psikologis ada pengaruh yang sangat kuat ketika mengungkapkan kedekatan itu. Misal begini, aduh saya itu suka keingetan, kemudian kangen juga, khawatir juga, itu Bunda. Nah itu kata-kata itu adalah kata-kata yang baik dan sunnah. Ya, dan sunnah begitu. Apalagi dikuatkan dengan pernyataan yang spesifik begitu ya. Saya sangat merasa dekat. Jadi sayang, cinta karena Allah. Nah, begitu Bunda. Cinta karena Allah. Mu'ad itu bin Jabal begitu. Sambil menarik selendangnya atau surbannya, didekatkan ke telinganya begitu. Benarkah engkau mencintai karena Allah? Wallahi, wallahi, benar karena Allah. Kemudian apa kata Mu'ad? Kata beliau, fakultu fa'akhadani bihabawati ridoi. Kata beliau itu, absyir, aku sampaikan kabar gembira kepada engkau. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah Ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbaina bi, begitu kata beliau. Aku mendengar Rasulullah berkata begini, bagi yang saling mencintai wajib
cinta Allah tercurah kepadanya. Itu Bunda. Jadi Mu'ad itu menarik selendangnya Abu Idris, kemudian dibisikkan ke telinganya. Kata beliau, aku pernah mendengar ucapan Rasulullah bahwa Allah wajib mencurahkan kecintaannya kepada siapa saja yang saling mencintai. Karena Allah. Luar biasa Bunda ya. Jadi ini sangat-sangat mendasar daripada apa yang dipaparkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat sabdanya, beruntunglah orang-orang yang saling mencintai dengan penuh ketulusan karena Allah. Wajabat mahabbati lil mutahabbaina fi, jadi saling mencintai, wal mutajalisaina fi, kemudian yang duduk bersama karenaku, yang bersama berjalan karenaku, ya luar biasa ini, yang saling berkunjung karenaku, kata Allah, saling menyapa, saling memberi, saling mencintai, saling menerima, ya. Jadi luar biasa, ternyata kebersamaan dalam bentuk apapun yang dasarnya karena Allah, maka berhak mendapatkan curahan cintanya Allah. Jadi Bunda, tidak ada jalan yang paling menguntungkan kita dalam kehidupan yang kita jalani di mana saja, di lingkungan kita, kecuali bersama Allah kita ya akan mendapatkan kecintaan Allah yang sangat besar untuk kita. Hadis ke-8. Insya Allah dari beberapa hadis ini sangat menekankan kepada niat Bunda ya, menekankan situasi batiniah kita, hati kita. Maka ciptakanlah dalam batin kita ini kepada keluarga, kepada saudara, kepada teman, kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita, di majelis, di organisasi, di mana saja, yang motivasinya bukan karena faktor dunia, tetapi memang ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah ketika saling mencintai karenanya, karena keagungan Allah, maka layak mendapatkan curahan cintanya Allah. Amin. Luar biasa. Hadis berikutnya Bunda, hadis ke-9. Dari Abi Karimah Al-Miqdad bin Mu'ad. Ani Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza ahabba rajulu akhahu, jika seseorang mencintai saudaranya, fayuhbiruhu annahu yuhibbuhu, maka hendaklah ia memberitahukan pada saudaranya bahwa ia mencintainya. Ini anjuran Bunda, ya, anjuran. Kalau Bunda mencintai teman karena Allah, itu harus dinyatakan. Wahai Fulan, saya mencintaimu karena Allah. Itu anjuran ya, sunnah. Sunnahnya begitu. Jadi tidak hanya di dalam hati saja atau niat saja, harus diungkapkan. Cuman mungkin masih belum membudaya. Tapi di kalangan para sahabat itu ternyata ini menjadi bahasa sehari-hari. Gimana kabar? Ini nanti nih ya, kalau sudah kajian tatap muka Bunda ya, kita mengamalkan hadis ini ketika berjumpa. Gimana? Begitu biasa. Kalau ibu-ibu kan rame, kalau bapak-bapak mah biasa aja. Gitu ya. Biasa-biasa saja bapak-bapak mah, langsung praktek. Salaman, kemudian bermusyafaah, kemudian saling memeluk begitu ya. Nah, itu kedekatan juga, pelukan itu sunnahnya Bunda mengungkapkan.
Masya Allah, gitu sekarang. Ternyata 2 tahun tidak ketemu, ya tetap cantik, begitu ya. Makin seger. Kalau gemuk jangan dibilang, oh makin gemuk, gitu, jangan biasa aja. Gitu ya. Itu. Terus ungkapkan, saya mencintai karena Allah. Yaitu sunnah benda, sunnah. Dan ada nilainya, ada pahalanya ungkapan itu. Gitu ya. Saya kayaknya luar biasa kalau dengar begitu ya dari Bunda, begitu ketemu Ustadz, alhamdulillah sehat ya, saya cinta Ustadz karena Allah. Aduh, itu ke hatinya itu Bunda. Ke hatinya itu. Gimana begitu ya? Tuh. Itu belum terbiasa, belum membudaya. Ungkapan-ungkapan itu belum membudaya. Saya pun juga demikian sama Bunda. Terukir kecintaan di lubuk hati saya yang paling dalam kepada Bunda, kecintaan saya karena Allah. Masya Allah. Sunnah itu Bunda ya, ungkapan itu. Dan kedengarannya juga Bunda pasti ada pengaruh itu. Ternyata memberikan kebahagiaan tidak harus dengan uang ataupun dengan bingkisan. Ada satu ungkapan, diilhami di dalam ungkapan itu adalah rahmat dari Allah, kecintaan Allah yang masuk dalam rasa kebahagiaan kita. Pasti akan berpengaruh ya secara psikologis begitu. Tidak mungkin ada ajaran yang tidak memberikan manfaat dan kebaikan. Pasti syariat Islam itu memberikan kenyamanan, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Itu sunnah. Ya, sunnah mengungkapkan. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mu'ad bin Jabal, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhadha biyadihi, memegang tanganku, waqala, dan berkata, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku la uhibbuka, sungguh mencintaimu. Summa ausika, kemudian aku berwasiat, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli sholatin. Ini sudah masuk ke kedekatan yang lebih dalam. Ya, ke kedekatan yang lebih dalam. Selain ada ungkapan pernyataan mencintainya, juga kita ini harus peduli kepada dia. Harus peduli kepada dia. Apa kepedulian kita? Kita ingin dia menjadi hamba Allah yang mulia, menjadi hamba Allah yang selamat, menjadi hamba Allah yang bahagia kelak di akhirat. Kalau ada salah, ada keliru, kita harus berani meluruskan, mengingatkan. Itu harus ada keberanian. Bukti bahwa kita cinta yang sesungguhnya kepada mereka. Ya, kepada anak, kepada keluarga, kepada saudara, kepada teman, kepada sahabat. Ketika sahabat itu ada kekeliruan, nah itu kita harus mengingatkan. Ya, harus berbagi ilmu. Itu. Kalau kita ahli amal, ngajak juga. Diajak juga, ayo kita. Maka ada bagusnya seperti kita mengingatkan tentang sholat sunnah misalkan gitu ya. Bukan pamer, Bunda, bukan. Bagus itu. Itu tanda bahwa ada kecintaan yang sesungguhnya. Ingin bersama itu bukan hanya di dunia saja dalam suka duka itu, tetapi sampai nanti ke hadapan Allah. Sehingga ada kesunahan-kesunahan memberikan nasihat. Di antara nasihat dari Rasulullah kepada Mu'ad, bahkan sering dijumpai Rasulullah itu menangis menjelang waktu subuh, ya, waktu sholat subuh. Rasulullah dalam doanya, dalam tafakurnya,
itu beliau sering kali dijumpai oleh para sahabat, oleh Bilal bin Rabah, oleh Mu'adz bin Jabal. Rasulullah dalam keadaan menangis. Ya Rasulullah, engkau menangis padahal dosa yang sekarang, kemudian yang lalu dan yang akan datang sudah dibersihkan oleh Allah, tapi engkau menangis. Kadang-kadang Rasulullah jawabannya sangat luar biasa. Aku khawatir tidak termasuk kepada orang yang bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan banyak nikmat kepadaku. Tangisan Rasulullah itu begitu. Jadi menangis kepada Allah, takut tidak disebut ahli syukur, karena Allah telah banyak memberi berbagai karunia. Maka Rasulullah menangis. Padahal beliau dosanya yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang sudah dihapus, sudah dijamin oleh Allah. Begitu ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah kau menangis? Aku takut tidak termasuk kepada hamba yang bersyukur kepada Allah. Karena Allah telah memberikan banyak nikmat. Kita juga memang begitu semestinya, begitu ya. Banyak dikasih nikmat oleh Allah. Sesulit-sulitnya Bunda kita hari ini masih bisa ngaji, ya. Kemudian masih bisa aktivitas, bisa nyenyak, tidur. Dengan segala keterbatasan, kekurangan, baik secara fisik ataupun keadaan. Tapi kelebihan-kelebihan yang Allah berikan itu masih jauh lebih banyak. Nah, kemudian Rasulullah kepada Mu'adz itu beliau dipegang tangannya. Atau mungkin digandeng, tanda bahkan cinta kepada Mu'adz. Sambil menyentuh tangannya. Wahai Mu'adz, jangan pernah engkau tinggalkan selepas engkau sholat untuk selalu membaca doa ini. Ini doanya Bunda. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekaligus sebagai pesan kepada kita, selesai sholat, jangan pernah engkau tinggalkan memohon kepada Allah suatu permohonan yang sangat dalam, yaitu kalimatnya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Makna dari doa ini Bunda, kita memohon bimbingan pertolongan dari Allah agar kita ini dipandu oleh Allah dalam hidup ini. Ada 3 pokok amalan dalam doa ini yang sangat-sangat mendasar dalam kehidupan kita. Pertama, Allahumma a'inni ala zikrika, agar selalu mengingat Allah. Tidak termasuk kepada orang gofilin yang lupa kepada Allah. Artinya, agar kita termasuk kepada orang yang dekat dengan Allah. Mohon kepada Allah setiap pada sholat dengan kalimat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sampai-sampai saking pentingnya doa ini, Rasulullah berpesan secara pribadi. Sebagai tanda kecintaan Rasulullah kepada Mu'adz, menginginkan Mu'adz ini menjadi mulia di hadapan Allah. Sambil digandeng, ya, disentuh tangannya, diberikan pesan, wahai Mu'adz, jangan engkau tinggalkan kalimat setelah engkau selesai sholat sebagai sebuah permohonan pertolongan kepada Allah agar ditolong, dilindungi, kemudian dituntun oleh Allah, dijaga, dipelihara. Pertama, tentang zikir. Artinya tentang kedekatan kita kepada Allah. Senang begitu ya. Kalau melafazkan kalimat-kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Supaya di lisan kita Bunda basah dengan kalimat-kalimat zikir. Sholawat, ya, kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
supaya di lisan kita itu ringan. Baca Quran ringan, zikir ringan, itu Bunda, sholawat ringan. Kenapa bisa ringan? Karena dituntun oleh Allah. Selalu ingat Allah, zikir kepada Allah, itu Bunda ya. Yang pertama, dari hakikat doa ini atau isi doa ini. Yang kedua, wasyukrika, agar termasuk kepada orang yang ahli syukur. Kalau kita oleh Allah dijadikan sebagai hamba ahli syukur, niscaya kita orang yang disempurnakan dalam nikmat oleh Allah. Nah, supaya memperoleh nikmat yang besar, dan nikmat itu terus berkesinambungan, selalu ada dalam kehidupan kita, Bunda. Kalau sudah dibimbing oleh Allah lewat pertolongannya, dan karena kita tetap selalu meminta kepadanya ba'da sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, menjadi ahli syukur. Jadi tidak lupa akan segala karunia Allah. Kalau orang yang bersyukur itu Bunda, orang yang tenang batinnya, selalu menikmati apa yang Allah berikan, ya, sekecil-kecilnya nikmat sampai sebesar-besar nikmat itu selalu merasakan Allah itu menyempurnakan hidup kita dengan nikmatnya. Tidak merasa kurang, tidak. Jadi orang yang disebut syukur itu adalah menerima dengan setengah hati apa yang diberikan oleh Allah hari ini kepada kita. Berapapun begitu ya, atau apapun bentuknya. Mungkin dianggap oleh kita kecil, ya, ketika melihat seperti materi atau dunia tidak seperti yang lain, kita pas-pasan dalam hidup kita masih bisa makan, itu ada kenikmatan, ada rasa syukur. Jadi menerima apa yang diberikan oleh Allah hari ini, yang sudah kita dapatkan, senang hati kita menerimanya. Agar seperti itu tuh dibimbing oleh Allah batin kita, jiwa kita. Ya Rabb, wa husni ibadatik, dan selalu diperbaiki ibadah kita agar menuju kepada Allah dalam jalan husnul khotimah. Bayangkan Bunda ya, menjadi ahli zikir tidak pernah lupa kepada Allah, selalu menerima apa yang diberikan oleh Allah, dan semakin baik dalam ibadah kepada Allah, maka niscaya kepulangan kita yang disebut dengan husnul khotimah. Jadi kesimpulannya, kita memohon kepada Allah perlindungan dan pertolongan dari doa-doa yang diajarkan dan dipesankan oleh Rasulullah kepada Mu'ad, dan ini bisa diamalkan oleh kita dalam amalan setelah ba'da sholat kita. Ya harus hafal, kalau belum hafal bisa dilihat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam hati begini Bunda, ketika membaca doa ini, ya Allah, bimbing aku ya Allah, agar selalu mengingatmu. Lisan ini mudah dan senang mengucapkan kalimat-kalimat asmamu, ayat-ayatmu, bersolawat atas nabimu, kekasihmu, begitu Bunda. Kemudian ilhami hati ini supaya senang hari ini dengan nikmat yang diterima, apapun bentuknya. Kemudian agar setiap langkah dalam ibadah kepadamu, ya Allah, Engkau tuntun. Sholat makin baik, ya. Kemudian bisa khusyuk. Kalau bersedekah itu ikhlas, tidak karena siapa-siapa. Berbuat baik itu kegemaran. Itu Bunda. Ini doa luar biasa. Doa ini adalah memohon hidayah kepada Allah agar semakin sempurna pengabdian kita kepadanya. Itulah Bunda ya, hadis ke-10. Hadis ke-11, satu lagi Bunda, biar masuk ke bab berikutnya dalam pertemuan yang akan datang. Wa an Anas anna rajulan kana indan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki yang berada di sisi baginda Nabi, lalu ada seorang lelaki lain berjalan melaluinya. Lalu orang yang di dekat beliau berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya mencintai orang ini." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Adakah engkau sudah memberitahukan padanya tentang itu?" Ia menjawab, "Saya belum memberitahukan kepadanya." Lalu Nabi bersabda, "Beritahukanlah padanya." Orang yang bersama beliau pun menyusul orang yang melaluinya tadi. Dia lalu berkata, "Sesungguhnya saya mencintaimu karena Allah." Orang itu lalu menjawab, "Engkau juga
dicintai oleh yang mencintaiku karenanya. Jadi sama Bunda hadis ini ya, sama dengan yang sebelumnya, bahwa ada anjuran kita untuk menyatakan bahasa-bahasa atau ungkapan itu, maka itu menjadi salah satu amalan juga begitu ya. Jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan untuk menyatakan atau mengungkapkan itu. Insya Allah itu menjadi budaya yang baik ya, menjadi budaya yang baik dan termasuk kepada ikatan batin yang kuat. Kiranya itu Bunda kajian kita hari ini dari beberapa hadis. Insya Allah nanti akan saya simpulkan di terakhir sebelum doa. Dan saya kembalikan ke Bu Dokter yang mandu taklim ini. Terima kasih. Terima kasih Ustadz atas kajian disampaikan pada saat ini. Bagi ibu-ibu yang ingin menanyakan kepada Ustadz Hambali, silakan. Ayo, udah jelas semua. Gimana ibu-ibu? Silakan Ustadz. Silakan ibu-ibu, Ustadz nanya ke Ustadz Hambali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Pak Ustadz mau nanya nih soal hubungan pertemanan. Baik Bunda. Ya. Bagaimana sikap kita terhadap teman dekat kita sendiri yang sudah kita percaya selama bertahun-tahun, sudah dianggap seperti kakak sendiri, tapi beliau mengkhianati, menyakiti hati dengan perbuatan yang tidak terpuji. Contohnya mengambil sesuatu dari saya gitu. Bagaimana sikap kita kepada teman tersebut, Pak Ustadz? Baik. Baik Ibu. Dalam kehidupan sosial, dalam pertemanan kadang terjadi ya, terjadi dari sikap, kemudian mengkhianati kepercayaan, kemudian menyakiti satu hubungan yang sudah terjalin. Disitulah kita ada pemakluman ya. Ada pemakluman itu memaklumi sisi kelemahan. Tidak terlepas dari sebuah kelemahan manusia, apalagi ketika mungkin ya butuh atau sedang kesulitan begitu ya. Kita kenapa harus mengenal lebih dalam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Salah satunya itu. Jadi agar kita paham, kita pelajari dulu begitu ya, kenapa melakukan itu, dasarnya apa memang kebiasaan atau apa begitu. Nah kalau karena butuh atau apa begitu ya, disitulah kita harus. Jadi kedekatan kita itu hakikatnya juga mengenal keberadaan dia. Ini satu sikap yang tidak baik atau kalau sekedar mengambil kepunyaan kita atau hak kita itu. Nah tinggal kembali kepada kita, pertama mengklarifikasi itu kalau itu adalah hak kita. Yang kedua, sebisa mungkin kita untuk memaklumi ya, memaafkan, karena saling memaafkan segala hilaf dalam sebuah hubungan itu sangat penting.
sangat penting, menunjukkan sebuah kualitas diri kita. Jadi bagaimana bisa memahami dan memaklumi keadaan itu. Ya kalau itu memang hak kita, itu suatu kewajiban ketika kita akan mengambilnya atau mengikhlaskannya. Ya, mengambil itu adalah wajar, mengikhlaskan pun juga demikian, selama itu tidak membinasakan kita. Kecewa wajar, kemudian marah juga wajar, itu sangat-sangat wajar, sangat manusiawi, Bunda. Sangat manusiawi. Oleh karenanya, disinilah dalam suatu hubungan pertemanan, itu persahabatan, lebih-lebih yang sudah sangat dekat, ikatan batin sudah sangat kuat, tuh harus diklarifikasi dan berusaha untuk bisa memaklumi, ya, memaafkan. Insya Allah, karena memaafkan kesalahan orang itu adalah sebuah kemuliaan dan pahalanya sangat besar. Karena orang yang disakiti kemudian bisa memaafkan itu luar biasa. Sulit meminta maaf, tapi lebih sulit lagi memaafkan. Karena orang yang tersakiti, dua kerugiannya, dirugikan secara dirinya juga harus memaafkan. Maka oleh karenanya Allah sangat memuliakan orang yang bisa memaafkan. Insya Allah, Bunda, ya, mudah-mudahan Bunda termasuk hamba yang dimuliakan Allah. Sebab bisa memaklumi dan memaafkan sahabatnya tadi meskipun berat, gitu ya. Kemudian kompromikan masalah tadi, ya, kompromikan terlebih dahulu, gitu ya. Karena hubungan hakul adami itu, Bunda, sifatnya kompromi. Maka ada dua hukum yang ditetapkan oleh Allah. Pertama, hakullah, hukum bersama dengan Allah, sifatnya toleransi. Contoh, sholat. Kita sholat di perjalanan dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu sifat hukumnya, hukum kewajibannya adalah hukum toleransi, lebih ringan. Kemudian hukum hakul adami, hak yang bersifat manusia dengan manusia yang lain, disebut hukum kompromi. Jadi harus ada keikhlasan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Kalau yang berkaitan dengan urusan kemanusiaan. Itu, Bunda. Terima kasih. Masih ada pertanyaan ibu-ibu yang lain? Silahkan. Masih banyak waktunya, masih setengah jam lagi. Saya ingin tanya, Bu Yen. Baik, silakan Bu Ida. Ustadz, untuk hadis nomor 6 itu sangat luar biasa, ya. Jadi ternyata kalau siapa yang mencintai mereka termasuk orang yang beriman dan dicintai Allah. Tapi sebaliknya nih Ustadz, kalau misalnya kita membenci mereka, maka berarti jadi orang munafik dan Allah itu akan benci juga kepada kita gitu ya Ustadz. Mohon diperjelas lagi nih Ustadz, kadang-kadang ibu-ibu tuh biar paham nih untuk yang benci-membenci ini. Terima kasih Ustadz. Baik, ya itu tadi, ya, ada faktor iri, dengki, itu benci di sini, Bunda, ya. Disebutkan persahabatan di sini satu akidah, ya, satu akidah, satu ikatan keimanan, begitu. Karena faktor tadi, faktor iri, dengki, hasad sebagai kelemahan lah secara manusiawi, begitu, Bunda, ya. Itu. Ya, karena faktor itu. Ya, karena faktor itu tuh. Dan memang Allah juga tidak menyukai gitu ya, sebab iri dengki tadi. Ada faktor-faktor itu. Maka harus meninggalkan kita ini, jangan membuat peluang untuk orang juga benci kepada kita.
ya harus seimbang begitu ya, dalam pertemanan itu tidak dekat ke si A, si B begitu, sehingga timbul ada rasa apa namanya Bu ya, iri tadi begitu ya. Ya. Misalkan sama orang ini mah kemana-mana begitu ya, nggak pernah ngajak, padahal satu teman juga gitu ya. Nah itu kadang suka menimbulkan, maklum lah, itu wajar lah, manusiawi begitu. Ada Bunda, bahkan penyakit hasad, kemudian iri, dengki juga ada di kalangan para ahli ilmu, juga ada begitu. Di kalangan para ustadz juga bisa terjadi, manusiawi gitu ya, manusiawi masalah ini, itu berlaku umum. Tetapi kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit itu. Nah ini dalam kehidupan sosial ini Bunda, kan secara ekonomi juga beda-beda ya Bunda ya. Iya. Ada yang secara finansial itu lebih begitu, ada yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang sangat terbatas begitu. Nah, jangan sampai tercipta dalam satu kelompok itu ya dengan apa ya, budaya berkelompok yang satu level itu, harus dihilangkan kesan-kesan itu. Justru kenapa begitu ya, Rasulullah begitu mendasar menanamkan kecintaan karena Allah itu. Karena kalau sudah karena Allah tidak ada embel-embel itu begitu. Justru membantu, kalau bisa itu subsidi silang. Bayangkan Bunda ya, di satu perkumpulan, satu kaum tadi begitu, ada pengusaha, ada pejabat begitu ya, yang secara finansial sangat memadai, sangat mendukung. Justru ini yang harus jadi apa ya, pelengkap begitu. Yang saya maksud tadi, mengisi yang masih kosong, menambah yang masih kurang itu, akhirnya jadi utuh begitu, jadi utuh. Bayangkan Bunda, orang yang tidak mungkin bisa umroh kok bisa jadi umroh gitu, dengan sebab adanya di lingkungan orang-orang yang mampu untuk menghandle begitu, atau paling tidak bisa makan bersama begitu. Padahal dia tidak mampu untuk mewujudkan itu. Karena sebab ada siapa? Ada Bu Dokter gitu ya. Ada siapa lagi gitu ya. Nah itu, Masya Allah. Gimana tidak ini? Karena kedengkian gitu ya, karena kedengkian tadi ya, karena iri tadi. Nah, Allah tidak suka begitu ya, timbul kebencian kepada suatu kaum karena sebab-sebab itu. Ya ini kelemahan ya, sifat kelemahan manusiawi, maka berusaha untuk dihindarkan dari diri kita penyakit itu, karena nauzubillah kalau Allah membenci kita. Benci di sini itu Bunda bukan benci murka kemudian mendatangkan azab, bukan. Ya Allah jadi tidak, kalau bahasa Jermannya jadi tidak resep Allah itu, jadi tidak suka gitu. Nah itu, tidak simpatik lah melihatnya. Gitu. Jangan sampai kehilangan nilai kebaikan begitu ya dari apa namanya, pergaulan itu. Begitu Ibu. Ya. Terima kasih Ustadz. Kami. Ada lagi ibu-ibu yang mau nanya kepada Ustadz? Silahkan. Atau saya mau nanya sedikit Ustadz, ini tentang yang di hadis 10 ya, yang kita saling benteng juga saling mengingatkan, memberi nasihat. Kadang-kadang kita ngerasa Ustadz, antar bersaudara dan antar teman yang sudah kita anggap dekat, kita mau saling mengingatkan. Tapi kadang-kadang kita jadi salah Pak Ustadz gitu. Jadi kita seolah-olah lebih baik daripada saudara atau teman kita yang kita saling ingatkan. Terus gimana Ustadz? Jadi akhirnya kita, karena kita takut salah, takut apa ya, saudara atau teman kita kesinggung, jadi akhirnya apa yang kita mau ingatkan kita nggak jadi gitu. Jadi untuk amannya, jadi kita jadi akhirnya diam aja gitu Pak Ustadz. Padahal kan kita juga harus saling mengingatkan, saling menasihati. Cuman kadang-kadang jadi salah gitu Pak Ustadz. Apa memang karena saya ngerasa salah penyampaian atau memang salah sifatnya gitu. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Itu juga berlaku sama saya Bu Dokter. Ternyata mau mengingatkan itu sangat Susah Ustadz. apa namanya, sempit lidah kita ya. Itu sangat wajar juga, tetapi kuatkan aja niat. Kita niatnya niat baik kok, sebagai rasa sayang. Yang penting yang kedua,
baik-baik menyampaikannya. Tidak ada kesan-kesan menghakimi begitu ya, pelan-pelan. Karena mengajak orang pada kebenaran itu harus dengan bahasa yang penuh cinta, penuh kasih. Ya, jangan ragu begitu ya, walaupun ada resiko. Kadang-kadang begitu diingatkan jadi jauh dari kita, salah persepsi, salah tangkap, salah menilai. Kadang-kadang dikira kita ikut campur begitu ya dan lain sebagainya, padahal dasarnya karena Allah. Mungkin salah satunya dengan ungkapan tadi, saya karena sangat mencintaimu karena Allah, sangat sayang kepadamu karena Allah. Saya tidak ingin engkau salah. Nah, ada hal yang salah, maka saya atas dasar cinta itulah saya ingin sekali engkau menjadi baik. Jadi begitu Bu Dokter ya. Berusaha pertama menyampaikan dengan ungkapan tadi sebagai ikatan batin, yang kedua cara atau metode menyampaikannya untuk mengingatkannya. Mudah-mudahan dengan cara itu dia bisa mengerti, dan tidak jarang orang setelah diingatkan ngomong begini, duh untung saya katanya punya sahabat yang benar-benar sehingga saya diingatkan ketika saya salah. Bisa saja begitu Bu Dokter. Cuman kadang kekhawatiran tadi begitu ya, mendahului kita, khawatir begini begitu. Insya Allah, karena kebaikan itu selalu diberikan rahmat dan pertolongan. Insya Allah dimudahkan. Begitu Bu Dokter. Nah kemudian diam gitu ya, lebih baik diam begitu ya. Nah diam itu berarti kita belum kuat begitu ya, belum kuat dari karena kalau orang beriman itu tidak takut kehilangan begitu ya, tidak takut kehilangan orang yang dekat dengan kita ketika diingatkan. Gitu ya, resikonya banyak memang begitu Bunda ya, Bu Dokter, banyak resikonya. Nah, belum kuat keberanian kita untuk mengambil resiko itu gitu. Ya sebaiknya jika itu salah harus itu mengingatkan itu, apalagi ada ikatan persahabatan pertemanan yang sangat dekat. Insya Allah. Kalaupun diam itu ya cuma tidak punya pahala aja dengan diam. Boleh aja diam begitu ya, tidak apa-apa diam. Cuman itu tadi tidak mendapatkan peluang ganjaran yang sangat besar. Gitu. Iya, kadang-kadang Ustadz maaf, kadang-kadang mungkin saya nasihatinya, bukan nasihatin, yang mengingatnya salah kutip, memang saya pengetahuan saya kurang. Jadi saya kadang-kadang dianggap beda misalnya beda fikih atau beda ini gitu. Jadi saya akhirnya suka introspeksi gitu Pak Ustadz. Lebih baik saya nggak usah kasih tahu aja, biarin aja dicari sendiri. Kadang-kadang jadi gitu karena pengalaman begitu Ustadz. Saya ingatkan, tiba-tiba mereka reaksinya salah parah, akhirnya saya jadi males juga, akhirnya hilang tuh silaturahmi gitu. Jadi saya juga jadi susah juga Ustadz. Itulah dinamika begitu ya dalam kehidupan sosial, dalam pertemanan, dan bahkan tidak jarang yang dari dulu berteman akhirnya ada masalah itu tadi, salah paham, jadi menjauh. Maka mungkin dalam persahabatan itu, dalam perhimpunan persahabatan di situ ada sesepuhnya begitu yang sudah matang, malang melintang pengalaman hidupnya itu. Ada begini Bu Dokter, kalau diingatkan kita nggak menerima, tapi kalau diingatkan sama Bu Ida begitu ya, nurut begitu ya, langsung menerima, bisa jadi begitu. Iya. Jadi banyak cara ya, banyak strategi, metode untuk menyampaikan kebaikan, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Masih ada ibu-ibu yang mau nanya Pak Ustadz? Kalau saya dengan bab 46 ini ternyata sangat luar biasa ya. Dan mungkin kita khususnya saya sendiri jarang menyampaikan saya mencintai ibu karena Allah. Iya. Itu biasanya ibu yang begini, saya hanya sayang aja, cuman memang karena Allahnya itu jarang disampaikan ya. Berarti
ternyata itu termasuk sunnah, dan mulai saat ini nanti kita kalau WA saya sayang Bu Zuriyah karena Allah, saya sayang Bu Asih karena Allah, gitu ya Ustadz ya jadinya ya. Masya Allah, luar biasa. Betul, Bunda. Mudah-mudahan Termasuk ini Bunda satu di perhatian. apa namanya di Zoom ini ada yang menampakkan wajahnya dan ada tidak. Ternyata menampakkan wajah itu bagian dari apa namanya suatu kedekatan. Ada ruhnya. Maka kenapa syariat itu harus berjumpa begitu ya, kemudian saling mengungkapkan. Maka di sini juga sama Bunda, kita kemudian menunjukkan wajah kita di kajian ini, itu ada ruhnya Bunda ya. Ada nilai apa ya, ada nilai keberkahannya. Hakikatnya begitu. Insya Allah. Jadi begitu Bunda ya. Iya. Ya, ya. Sama dengan berjumpa, muwajahah, bahasa muwajahah itu Bunda, muwajahah itu kedekatan yang sifatnya berinteraksi. Sampai Apalagi katanya memandang wajah Ustadz ya. sampai Bunda, pelajarannya. dalam bahasa kepada Allah, kita coba lihat dalam doa iftitah. Bahasa kita kepada Allah dalam komunikasi. Ini wajah tuh. Wajah ini kan wajhiyah, wajah itu artinya wajhun, tampilan. Wajhun itu tampilan. Atau apa ya istilahnya itu, yaitu tampilan ya, tampilan. Sampai-sampai kepada Allah ada pernyataan semacam itu. Seolah-olah Allah dengan kita itu ada suatu kedekatan berhadapan begitu. Ini wajah tu wajhiyah. Aku menghadapkan wajahku, diriku kepada zat. Wajhiyah lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini pernyataan begitu saking dekatnya Bunda, saking dekatnya. Nah, kira-kira berwajah itu seperti itu. Jadi ternyata ada apa namanya satu rasa kedekatan atau ikatan batin yang berenergi begitu ya, ada energinya. Bisa ngobrol begini begitu ya, seakan-akan memang di hati begitu sama Bu Dokter gitu ya, ceritanya, bicaranya. Itu Bunda, itu ada nilai kebaikannya. Ada nilai kebaikannya ya. Kan ada yang suara aja begitu ya Bunda ya. Ini luar biasa. Luar biasa ini ya, media ini bisa saling menyapa begitu. Nah, maka mudah-mudahan di sini Bunda mungkin dipraktekkan ya, waktu masih tersisa 10 menit. Kita saling mengungkapkan Bunda, latihan aja mengamalkan hadis ini. Silakan dipandu aja sama Bu Dokter sebelum saya mimpin doa. Monggo. Bagaimana cara mandunya? Maksudnya mandu kayak gimana Pak Ustadz? Dalam maksud apa? Mandu menyampaikan saya sayang karena Allah, Bu Jen. Oh gitu. Jadi saya mulai dengan jangan dengan yang ketua hari Jumat ya. Saya Yeni Sabibullah mencintai ibu-ibu majelis taklim Ummahat Asmaul Husna karena Allah. Sama-sama Bu Yen. Sama-sama Bu. Sama. Ya, kita semuanya mencintai karena Allah. Kami mencintai semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Bu Ida. Terima kasih. Iya, baru datang saya yang Terima kasih Bu Ida. Jadi terharu kita. baru tahu bahwa harus ternyata
harus diungkapkan ya. Kan, biar teman-teman tahu ya Pak Ustadz ya, teman atau saudara tahu kita benar-benar mencintai karena Allah. Gimana? Ya, udah sisa 15 menit, sisa 10 menit lagi, mari kita buat kesimpulan Pak Ustadz. Ya, Bu Dokter. Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bunda semua, di hari ini sangat istimewa taklim kita. Saya akan buat kesimpulan di bab ini. Pertama, ternyata ketulusan batin itu adalah bagian dari keistimewaan diri. Ketulusan batin kita bagian dari kepada keistimewaan diri, sehingga kita tidak akan pernah membedakan siapapun. Saat kita menyatakan batin ini adalah mencintai saudara kita, itulah kualitas diri kita. Yang kedua Harus dalam mengamalkan syariat dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hubungan ini, sunnah dan dapat ganjaran ketika mengungkapkan perasaan mencintai karena Allah. Yang ketiga, jangan segan-segan untuk saling memberikan nasihat, karena pesan kebaikan untuk diri kita dari orang lain adalah sebagai tanda cintanya mereka kepada kita. Dan jangan merasa sakit hati ataupun tersinggung ketika ada teman kita, sahabat kita mengingatkan kita, menunjukkan bahwa dia sayang kepada kita. Kemudian yang terakhir, sebuah kecintaan karena Allah ini menjadi doa. Ada doa yang tidak diketahui oleh kita dari siapa itu doa, sehingga ternyata selamatnya kita itu adalah karena doa yang justru kita tidak tahu. Yang pasti adalah sahabat-sahabat terdekat kita. Mudah-mudahan dengan bab ini semakin kuat ikatan batin kita. Kemudian oleh Allah diikat di dunia ini dalam hubungan karenanya di akhirat bersama, insya Allah. Mari bersama Bunda kita berdoa, bermunajah. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Anjilna munjala mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbana zurah ya alim ya razzaq ya karim. Allahumma taj'alna min ibadikas sholihin waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Wahai Allah, kuatkan ikatan batin kami mencintai karenamu, karena keagunganmu, karena rahmatmu, karena kami mengharapkan keridhoanmu ya Allah. Ya Rabb, rekatkan kembali hubungan kami ya Rabb. Yang jauhkan dari kami kelemahan diri, dari sifat iri dengki. Dengan jalan kami saling mencintai karenamu di dunia ini bersama, dan kebersamaan itu satukan kembali kelak di dalam surgamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kabulkan doa kami, perkenankan segala permohonan kami. Saudara-saudara kami yang kami cintai karenamu ya Allah, yang hari ini tengah Engkau uji dengan ujian yang berat, ujian yang ringan, dengan permasalahan dan apapun bentuknya. Berikan jalan keluar atas pertolonganmu. Yang sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Muliakan beliau-beliau, mereka saudara-saudara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda semua. Mohon maaf saya mencintai dan menyayangi Bunda karena Allah, untuk semuanya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.